yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita panjatkan puji dan syukur yang kembali mencurahkan nikmat tambahan kepada kita, terus bertambah setiap saat. Dan tambahan nikmat yang paling besar adalah nikmat bertemu dengan sahabat setia sepanjang masa yang akan mengunjungi kita insyaallah pada hari kiamat tiba, yaitu sesuai dengan sabda Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, nanti pada hari kiamat dia akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat atas izin Allah. Yang patut kita perjuangkan bagaimana supaya kita diakui sebagai sahabat oleh Al-Qur'an. Tidak hanya ngaku tapi diakui apa enggak gitu kan. Kita berjuang untuk supaya Al-Quran mengakui kita sebagai sahabat, maka kita gali Al-Quran dari berbagai segi. Sebagaimana persahabatan antara sama kita, tentunya tidak hanya sekedar tahu nama, tapi nama, alamatnya, keluarganya, kebiasaannya, kekurangan kelebihannya, dan wataknya. Untuk mengenal Al-Quran tidak ada kekurangan, tapi kelebihan terus, keistimewaan terus. Ya, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saya kemarin dari mulai hari Rabu sampai Jumat pagi diizinkan Allah untuk bertemu dengan para ulama Al-Quran di Jakarta. Itu dalam acara uji publik tafsir Kemenag Juz 1, 2, 3. Ya, saya termasuk yang diberi kesempatan untuk presentasi tentang apa yang saya temukan dari tafsir tersebut. Saya kebahagiaan juz 1, dan pada saat saya menyampaikan, saya katakan diharap di kata pengantar ada keterangan bahwa yang ditafsirkan ini adalah qiraat Asim atau riwayat Hafaz. Dan otomatis bila memang hal itu dinyatakan, maka terjemahan yang ada pun harus konsisten, tidak loncat-loncat. Sebab ada lompatan terjemah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 51, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Yang dibaca, bacaan, tanda baca itu adalah qiraat Asim. Tapi terjemahannya adalah cocok untuk qiraat Abu Amr, saya bilang. Abu Amr, Abu Ja'far dan Ya'qub, yaitu wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan. Kalau menjanjikan bukan wa'adna tapi wa'adna. Kalau wa'adna melangsungkan perjanjian. Dengan dua bacaan wa'adna dan wa'adna, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan janji tersebut dipenuhi. Sama-sama perjanjian sesuai dengan yang dijanjikan 40 malam. Ya Alhamdulillah, dari sekian banyak poin, ada 18 poin yang saya sampaikan untuk dijadikan catatan. Ini adalah yang saya sampaikan kemarin di sana. Ada 7 halaman. Dan yang direspon cuma itu sih. Wa idh wa'adna. Yang lain-lainnya enggak direspon. Wallahu alam tidak direspon ini karena memang sebetulnya bukan saatnya direspon, tapi hanya menampung usulan dan catatan dari para pakar yang panggilan antara satu sama lain cocok buat mereka tapi tidak cocok buat saya. Semuanya dipanggil prof, saya aja yang tidak cocok dipanggil prof, saya mau bukan prof. Karena yang di situ ya rata-rata prof semuanya itu. Cuma saya yang bukan prof lah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ketika dipanggil, prof dari mana? Saya bukan prof, saya bilang. Ya, datang dari seluruh Indonesia. Kumpul ya sekitar 50-an lebih. Antara lain dari UIN Bandung adalah rektornya langsung. Dan pas saya menyampaikan materi,
MC-nya adalah Rektor UIN Bandung gitu. Jadi saya sebelah kiri, rektor sebelah sini, sebelah kanannya rektor adalah Profesor Dr. Siapa Askin Sakho itu. Beliau adalah jelas rektor IIKI kan. Ya alhamdulillah pertemuan cukup dinikmati, keindahan, dan lebih banyaknya sih ngobrol dalam acara santai dengan beberapa praktisi kajian tafsir dan ditampung terus. Jadi Kemenag mau bikin tafsir Al-Quran yang tentunya diharapkan bisa memenuhi keperluan semua segmen, walaupun hal itu sangat jauh untuk bisa tercapai ya untuk semua segmen, tapi paling tidak mayoritas bisa menikmati tafsir tersebut. Sehingga usulan dari usulan ke usulan para profesor itu memang direspon oleh MC. Kalau sekiranya semua usulan ini ditampung, ya enggak tahu berapa ratus jilid katanya. Sehingga ya kalau mau dimasukkan usulan itu, hendaklah katanya ditulis masing-masing aja lah. Karena kalau menampung gitu semua pemikiran, enggak akan ada ujung-ujungnya. Karena begitu banyaknya pemikiran dari mana-mana, ya guru-guru besar tafsir kumpul. Akhirnya saya sendiri, ya kalau mau bikin sesuai dengan apa yang saya pahami dan sesuai dengan apa yang saya pikirkan, udahlah saya harus bikin sendiri. Akhirnya muncullah pemikiran baru. Nah, saya tadi pagi, tadi subuh saya bikin konsep, wallahu alam ini judulnya ini. Mungkin ini judul bikin orang kaget nih, tafsir Alkitab gitu. Tapi surah Al-Fatihah kan gitu. Karena ketika saya mengusulkan masalah Alkitab, ya kelihatannya belum direspon dan orang itu sepertinya aneh gitu ketika saya membaca bahwa dzalikal kitabu, karena dibuka oleh Menteri Nasruddin Umar. Kata beliau, itu dzalikal kitabu. Sebagian ulama menyatakan zalika itu isyarat pada yang jauh, karena yang dimaksud dengan Alkitab di Lauhil Mahfuz katanya. Oh, boleh-boleh aja lah. Terus hubungannya dengan kita apa? Saya komentari. Kemarin kita dengar sebilang menteri menyatakan bahwa zalikal kitabu adalah isyarat yang jauh karena ditujukan kepada Alkitab yang di Lauhil Mahfuz. Tapi saya bilang, saya usul juga di samping untuk Lauhil Mahfuz, untuk kitab ini juga yang dipegang. Karena yang maksudnya Alkitab adalah tulisan, bukan bacaan. Dan tulisan itu jelas sekali masih jauh, buktinya sedikit sekali yang tertarik untuk menggali tulisan wahyu ini. Alkitab adalah tulisan wahyu, Al-Quran adalah bacaan wahyu. Saya bilang begitu, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan tafsir baru Kemenag ada tafsir tentang tulisannya, tetap tafsirul kitab 9 gitu. Sehingga beberapa di situ, beberapa profesor juga mungkin bingung juga, ini aneh-aneh juga nih. Ya udahlah, memang sebetulnya kita berharap demikian agar betul-betul kitab suci umat Islam ini terbukti mukjizatnya dalam segala segi, bacaannya dan tulisannya. Maka rencana ke depan ini curhat dulunya di sininya. Jadi rencana ke depan saya ingin membuat tafsir Alkitab surah Al-Fatihah. Wallahualam ini akan digali mungkin dari nanti dalam kuliah ulumul Quran batch ketiga barangkali. Ya, ketika terdengar keahlian seseorang sebagai seorang ulama tafsir, maka tiada maksud selain tafsir Al-Quran. Adakah ulama tafsir Alkitab? Belum ada ya. InsyaAllah alumni kuliah ulumul Quran nanti menjadi para ahli tafsir Alkitab nih. Ketika terdengar kata jurusan tafsir, maka tiada makna selain jurusan tafsir Al-Quran. Pernahkah terdengar ada jurusan tafsir Alkitab? Wahyu terakhir yang diturunkan untuk kepentingan umat Nabi Muhammad bukan saja memiliki keistimewaan dalam bacaannya yang terdengar, akan tapi juga memiliki keistimewaan dalam penulisannya yang terlihat.
Ini saya tegaskan demikian. Bacaan yang terdengar itulah Al-Quran. Tulisan yang terlihat itulah Alkitab. Bacaan yang terdengar disebut Al-Quran dan penulisan yang terlihat disebut Alkitab. Dua nama ini adalah tauqifi, artinya turun dari Allah. Bukan diberi nama oleh Rasul atau oleh sahabat atau apalagi para ulama, tapi turun dari Allah. Karena nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna anzalna qur'anan arabiyya. Kalimat nazala mengiringi mengantarkan kata Al-Qur'an dan kata Alkitab. Itu kalimat nazzala dan anzala. Tadi saya subuh di Masjid Nurul Masyriq diminta untuk membahas tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebetulnya yang paling sering kalimat ayat muhkamat dan mutasyabihat tidak biasa dihubungkan dengan kitab. Ya, ayat muhkamat gak terdengar muhkamat mutasyabihat dalam kitabnya. Padahal kata mutasyabihat jelas sekali dalam surat Ali Imran hubungannya dengan kitab. Demikian pula dalam surat Az-Zumar hubungannya dengan kitab. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jelas sekali kalimat mutasyabihat hubungannya dengan kitab. Muhkamat hubungannya dengan kitab. Bahkan diulang lagi dalam surat Az-Zumar, kitaban mutasyabihan. Kitab mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Ya mungkin kalau mau cari makna yang pas tidak ada, minimal mendekati, yaitu serupa tapi tidak sama. Mutasyabih. Nah, seperti kalimat inna salataka sakanul lahum pakai wawu, salatahu pakai alif. Ini mutasyabih. Nunjil mu'minin, nunji, nunnya dua, jimnya tanpa huruf ya. Nunjil mu'minin, nunnya satu, jimnya pakai huruf ya. Ada apa di balik perbedaan tulisan nunjil mu'minin dalam surat Yunus ayat 103 dengan surat Al-Anbiya ayat 88? Ini termasuk yang akan dibahas nanti dalam tafsir Alkitab surah Al-Fatihah. Di muqaddimah akan saya bahas ini. Nanti materi surat Al-Fatihahnya cukup bismi, ya, Allah, tulisan Allah, kemudian Al-Alamin, Al-Alamin dipanjangkan A-nya tanpa alif, Ar-Rahman maknanya dibaca panjang tanpa alif, Maliki, As-Sirat, dan Sirata. Ya, 7 lah. 7 kata yang perlu dibahas dalam tafsir Alkitab surat Al-Fatihah. Bukan tafsir Al-Quran, tafsir Alkitab. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan judul begitu orang mau baca gitu. Ada gitu tafsir Alkitab, Bible atau perjanjian lama, perjanjian baru, atau janji anyar. Ya kan? Bahasa Arab Al-Ahdul Jadid wal Ahdul Qadim. Bahasa Inggris Bible. Bahasa Indonesia perjanjian lama, perjanjian baru. Bahasa Bandungna naon tah? Janji anyar lah. Disunahkeun. Ya, ini insyaallah materi ke depan. Baik, kita kaji dulu lanjutan surat An-Nisa. Atau sebelum dilanjut, kalau ada yang mau diangkat terlebih dahulu, disilahkan. Kalau ada yang mau kita angkat, kita diskusikan. Karena Al-Quran itu pedoman hidup yang tidak akan pernah selesai dibahas. Dan tidak akan pernah sampai kepada ujungnya kalau kita mengkaji begitu mendalamnya.
Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja memperhatikan huruf demi huruf dari surat An-Nisa. Insyaallah pembahasan poligaminya dicukupkan dulu lah. Kecuali kalau ada yang masih penasaran, boleh-boleh aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Bacaan dzalika adna alla ta'ulu 4 harokat. Ini review. Riwayat siapa aja? Dzalika adna alla ta'ulu. Ada yang ingat? Qalun, siapa lagi? Siapa? Hafaz? Syu'bah, siapa lagi? Iya, masih ada? Alhamdulillah, ini jawaban dari luar nih. Sudah langsung, alhamdulillah. Dari online. Ya. Wa in khiftum, dan apabila kamu takut, ada khauf, ada wajal, ada khosyah. Khauf, khaufa, ya khaufu. Kalau untuk antum, kalau huwa khaufa. Kalau untuk antum khiftum. Berubah ya. Ini belum masuk kepada materi tadi. Kalau tadi mu'tal akhir disebut manqusnya. Tadi ini materi di awal season pertama. Kalau mu'tal tengah ini huruf ini khaufa, ini huruf ilahnya di tengah, bukan manqus. Enggak tahu sudah dibahas apa belum. In khiftum, apabila kamu merasa takut, alla tuqsitu, takut tidak mampu berbuat adil dalam pembagian. Apa bedanya tuqsitu dengan ta'dilu? Ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama-sama adil. Adil dengan ain, dal, dan lam itu lebih umum daripada al-qist. Umum. Adil meliputi keadilan pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Itu kalau ain, dal, lam. Tapi kalau qaf, sin, dan to, itu adil lebih kepada pembagian. Pembagian waktu, pembagian harta. Tapi urusan perasaan itu di luar kemampuan al-qistu. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan di saat berdoa, ya Allah, ini yang aku bagikan untuk keluarga aku, itu dengan kalimat al-qistu. Dan aku mohon ampun yang tidak mampu aku lakukan dalam keadilan. Nah, terkait surat An-Nisa ayat 129 ya, yang paling sering diangkat, yaitu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Itu tentu kalimat ta'dilu lebih luas. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan al-qistu. Tapi kalau adil dalam artian menyeluruh, tingkat Rasul saja bukan wilayahnya. Itu mah hukum Allah saja. Allah yang memberikan kepada kita kemampuan menyayangi terkadang terhadap anak. Berapa anaknya? 4. Hari ini tercurah kesayangan kepada anak yang kesini di atas yang lain. Besok berubah, besoknya berubah lagi. Allah yang mau membagi, itu bukan kemampuan kita, bukan kewajiban kita, bukan ilmu kita. Tapi Allah membagi-bagi. Maka ketika kalimat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, jangan dijadikan dalil melarang punya istri lebih dari 1, jangan. Ini kan sering dijadikan dalil melarang ini. Enggak akan bisa adil. Tuh lihat ayat 129 surat An-Nisa.
Ya, justru inilah penegasan dari Allah. Tidak diwajibkan kamu untuk ta'dilu bainan nisa dalam artian secara keseluruhan. Itu bukan kewajibanmu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Menanamkan rasa cinta ke sini terkadang melebihi, besoknya berubah, itu biasa. Dan ayat 129 ini hendaklah dihubungkan dengan ayat sebelumnya, tapi jarang ya. Jarang orang menghubungkan ayat 129 dengan ayat 128, jarang ini. Ayat 128-nya bagaimana? Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tidak akan dibahas rinci, tapi sekilas saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah berikan kepadanya kemampuan berbuat adil sesuai dengan keadaan kemanusiaan, ya. Tapi di antara istri Rasul yang sudah lanjut usia merasa, kalaulah dia suamiku berjuang untuk berbuat adil, tapi aku sendiri yang tidak mampu memenuhi hak dia. Ya, dia berjuang memenuhi haknya buat saya, tapi saya tidak mampu memenuhi hak dia. Ini seorang istri Rasul yang lanjut usia. Kelihatan oleh si istri ini, Rasulullah itu memaksakan diri itu ya. Kalau senyumnya senyum dipaksakan beda adanya. Ini ada kisah dulu nih ya. Kisahnya diungkapkan oleh Syekh Sya'rawi dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Udah pernah sampaikan atau belum ya? Lupa lagi deh. Ada suami istri yang Allah takdirkan istrinya itu sangat cantik, dia juga pengusaha. Ditakdirkan Allah mendapatkan suami saleh, namun secara tampilan pokoknya kalau si istri berbicara tentang kekurangan suami orang lain, tidak ada yang lebih kurang daripada suamiku. Kekurangan suami orang lain gak seberapa dibanding dengan suamiku lah gitu, dalam berbagai hal. Tapi kesolehannya betul-betul yang membuat diriku harus berjuang untuk melayani dia. Maka setiap kali suami itu pulang kerja, disambut dengan senyum, disiapkan berbagai keperluannya. Setiap kali begitu. Si suami melihat istrinya, luar biasa istriku si solehahnya, tapi aku tahu dia senyum dipaksakan lain lah gitu. Ketika aku melihat dia senyum kepada teman-temannya, manisnya luar biasa, tapi kepada aku ya tidak semanis berhadapan dengan teman-temannya lah gitu. Tapi dia berjuang untuk senyum selalu karena melaksanakan perintah Allah, wajib ya. Karena sebutkan kan bahwa ya wanita yang paling soleh itu adalah idza ra'aitaha sarratka, ya. Apabila engkau melihat dia senantiasa membahagiakan kamu. Terus setiap kali dia senyum, makanya si suami itu terus bersyukur kepada Allah. Punya istri sudah cantik, salihah, dan dia berjuang untuk tampil di hadapanku sebagai yang mencintai aku. Aku tahu dia tidak mencintai aku. Aku tahu lah gitu. Karena aku tampilan seperti ini. Sebetulnya gak pantas aku menjadi suami dia. Walaupun dia pantas-pantas aja sih jadi istri aku lah gitu. Tapi aku gak pantas buat dia. Ini adalah untung buat aku, tapi berjuang buat dia. Sekali waktu, ceritalah, dia disambut oleh istrinya dengan senyuman persis seperti senyuman bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, teman-temannya. Bahkan ada lebihnya, sampai kaget gitu. Pas melihat istriku begitu senyumnya bagus, indah sekali. Penasaran ini. Ada apa? Kok beda dibanding dengan hari-hari biasa? Mungkin dia nanya nggak tahu gimana ya panggilannya, ayang atau gimana nya, atau beb. Kok lain hari ini? Senyumnya kamu itu luar biasa, membuat aku penasaran ingin bertanya. Ada apa? Pokoknya adalah, ya tolong terangkan kepadaku. Ada apa? Kok lain senyum kamu? Ada ajalah.
Boleh enggak aku tahu? Baiklah, kalau memang perlu aku sampaikan. Sebelum engkau aku lihat, ya mungkin beberapa menit sebelum muncul, karena aku tahu jam sekian biasa engkau datang, maka beberapa waktu aku bermimpi, tapi mimpi atau bayangan, gak tahulah, melihat sepasang suami istri di surga. Suaminya masuk surga karena banyak bersyukur. Istrinya masuk surga karena banyak bersabar. Alangkah indahnya kalau mereka itu adalah aku, gitu-gitu. Dan suami yang banyak bersyukur itu sudah kulihat engkau sendiri terus bersyukur. Makanya pas aku lihat engkau, terbayang engkau itulah suami yang di surga yang banyak bersyukur itu. Dan aku akan meningkatkan bersabar supaya bisa menikmati kehidupan yang aku lihat di surga itu. Akhirnya si suaminya tuh betul-betul semakin meningkatlah rasa syukurnya itu. Ya ini mah boleh jadi ada pelajarannya ya gitu ya. Bisa diambil pelajaran oleh kita semuanya. Lihatlah kekurangan sebagai lapangan amal. Dan lihatlah kelebihan sebagai bekal bersama. Jadi suami istri masing-masing punya kelebihan, gunakan sebagai bekal bersama. Masing-masing punya kekurangan, jadikan sebagai lapangan amal bersama. Indah kalau itu sudah dilaksanakan, tidak akan muncul rasa egois, enggak. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah istri Rasul menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sadar aku tidak mampu membahagiakan engkau. Tapi aku berharap walaupun seperti ini kondisi aku, engkau tidak mencerai aku. Dan aku berharap bisa membahagiakan engkau dari segi yang lain. Dengan cara apa? Ya, biarkanlah kesempatan aku mendapatkan giliran engkau, aku hadiahkan buat istri engkau yang bisa memenuhi keperluan engkau. Yang penting engkau tidak mencerai aku. Nah, ini maknanya kan. Jadi fala junaha alima ayyusliha bainahuma sulha. Yuk kita adakan kesepakatan sajalah. Yang penting tidak dicerai. Tetap aku punya status sebagai istri engkau. Walaupun sebetulnya kehidupan sehari-hari enggak sebagaimana layaknya. Inilah wasulhu khair. Jadi sebagian istri Rasul oleh Rasulullah dipersilahkan untuk aktivitas yang lain saat mendapatkan kewajiban melayani Rasul, karena gilirannya sudah dihadiahkan kepada yang lain, kepada yang lebih memungkinkan untuk mampu memenuhi keperluan Rasulullah SAW. Ini artinya bahwa sah-sah saja kalau sekiranya ada seorang wanita begitu, pokoknya karena aku tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap engkau, nggak apa-apalah engkau juga mengurangi kewajiban terhadap aku. Karena aku tidak mampu memenuhi hak-hak engkau, tidak masalah, engkau juga tidak berjuang untuk memenuhi hak-hak aku. Yang penting status aku tetap terpelihara. Biarkanlah saling mendoakan dan berjuang untuk menjadi suami istri di surga. Di dunia sebentar saja akan berakhir, yang paling penting di akhirat. Surat An-Nisa ini memang surat pembinaan keluarga. Makanya namanya saja surat An-Nisa. Dan bapak-bapak jangan sampai irinya, kenapa enggak ada surat Ar-Rijal gitunya. Hanya ada surat An-Nisa. Yang ada surat An-Nas, ada surat Al-Insan kan, tapi surat Ar-Rijal enggak ada. Karena memang sangat diperhatikan oleh Islam hakikat wanita yang pada waktu Al-Quran diturunkan, posisi wanita sedang dalam keadaan dihina di dunia. Bukan hina sebenarnya, tapi dihina oleh kemanusiaan pada zaman itu. Pada waktu itu ya wanita di Arab termasuk ya luar biasa di Arab itu. Umar bin Khattab cerita kan gitu. Ketika beliau terlihat nangis dan tersenyum tiba-tiba, membuat orang sekitarnya bertanya, "Ma yubkik wa ma yudhikuk?" Apa yang membuat engkau menangis
Dan apa pula yang membuat engkau tiba-tiba tersenyum? Umar menjawab, aku menangis ingat kelakuanku dulu. Sebelum Islam, aku masih bisa membayangkan putriku baru lahir. Langsung aku bawa, aku kubur hidup-hidup. Jahatnya kehidupanku dulu. Itu ketika ingat, nangis aku. Kebayang anak dikubur hidup-hidup. Karena bayi wanita. Hina rasanya punya anak wanita. Itu Umar bin Khattab. Kemudian, kenapa engkau senyum juga? Ya, aku juga membuat geli diriku sendiri, gitu kan. Sekali waktu aku melakukan perjalanan jauh, capek, rasanya ingin istirahat. Tapi ini tujuan belum dicapai. Aku harus membangkitkan semangat, harus beribadah dulu, harus menyembah dulu. Tetapi aku lupa waktu berangkat enggak bawa patung yang aku sembah, enggak bawa Tuhan. Maka udahlah, bekal yang diransel, kalau ada pakai ranselnya, bawa roti, udah aku roti aku simpan di depan, ditumpangkan di atas kepalanya, ada badannya, ada kakinya, dirubah-rubah, lalu aku sembah. Setelahnya aku nyembah, ada lapar orang teh euy. Langsung roti itu dimakan. Jadi makan Tuhan, bukan makan tuan. Makanya aku ketawa kelakuanku luar biasa dulu, itu sebelum Islam. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kami turunkan wahyu ini berupa Quran berbahasa Arab agar kamu berakal. Ini memberi makna bahwa yang dimaksud ta'qilun, berakal itu, kalau akal itu berfungsi untuk menghadap kepada Allah. Kalau cuma sekedar untuk membaca alam raya tanpa Al-Quran, banyak orang yang maju. Bahkan mungkin di beberapa negara besar, luar biasa produk-produknya tersebar di Indonesia. Ini buatan mana, ini buatan mana, ini buatan mana, buatan luar negeri, luar biasa. Tapi banyak sekali dari orang yang sudah mencapai tingkat tinggi dalam urusan teknologi, sains, mereka tidak bisa dikatakan ya'qilun. Kenapa? Karena akal mereka hanya untuk fisik, untuk yang empirik. Belum sampai kepada pemanfaatan akal untuk masa depan yang abadi, hanya untuk sementara saja. Baik, jadi wal antastati'u an ta'dilu, ini ada adil dan ada al-qistu, ya. Kalimatnya in khiftum alla tuqsitu fil yatama in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi diingatkan kembali bahwa dasar Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ta'adduduz zaujat atau poligini. Kalau laki-laki mah poligini, kalau perempuan poliandri kan itu ya. Dua-duanya disebut poligami gitu. Jadi poligami terdiri dari poligini dan poliandri. Dan poliandri hanya di surga. Insya Allah ibu-ibu nanti suaminya banyak. Bagi yang mau. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bila kamu merasa khawatir, belum terjadi. Ya, belum terjadi ini. Jangan jadikan hukum nih, belum terjadi. Bila kamu takut tidak mampu adil dalam urusan pembagian harta, pembagian waktu, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Hendaklah meminta tenaga lain, bantuan yang lain. Caranya bagaimana? Tambah istrimu. Mau 2 atau mau 3 dan mau 4. Kalimat masna bukan isnataini. Thulatha bukan salasa azwaj atau salasa zaujat. Ruba bukan arba, tapi ruba, beda ya. Jadi ada kelompok poligami 2 orang, ada poligami 3, ada poligami 4 gitu. Itu maknanya. Jangan diartikan dan dalam artian tambah. 2 tambah 3 tambah 4, banyak amat.
Itu mah berarti 5 tambah 4, 9 itu mah Rasulullah. Dan ini juga adalah sebagai gambaran bahwa dengan bahasa matsna, tsulatsa, ruba'a, yang pertama melaksanakan 2 tambah 3 tambah 4 Rasul. Buat kita bukan tambah, karena kalimatnya matsna bukan isnataini, bukan salasa, bukan arba. Tapi matsna, tsulatsa, ruba. Bedanya apa? Kalau matsna ini adalah bagian yang kelompok 2-2 ada. Itu yang istrinya 2 RT 1, yang istrinya 3 dulu di RT 3, kira-kira begitu ya. Jadi begitu kalau dikelompokkan. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu, nih lihat. Pertama, in khiftum alla tuqsitu. Berikutnya, in khiftum alla ta'dilu. Kalimat in khiftum alla tuqsitu hubungannya dengan yatama, yatim. In khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bila kamu khawatir tidak mampu membagi dengan adil untuk anak-anak yatim. Kenapa? Karena apabila ingin membagi waktu untuk anak yatim sama dengan untuk anak kandung, cukup berat, minta bantuan dengan tambah istri. Jadi di sini dasar poligami berdasarkan ayat ini adalah untuk kehidupan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan suami istri berdua, tapi untuk kepentingan masyarakat, yaitu bagaimana cara menangani kondisi anak-anak yatim. Dan anak yatim selalu ada di semua negara. Anak yatim. Kemarin terutama kalau zaman pandemi, anak yatim bertambah. Di mana-mana anak yatim bertambah. Dan kalimat yatama, mari kita lihat tulisannya. Tak dibaca panjang tanpa huruf alif. Ada apa di sini? Tentu ada makna. Fankihu, maka nikahilah oleh kamu, ma toba. Kalimat toba, toyib. Toyib itu baik. Apa yang baik? Ma apa-apa. Bukan wanita yang baik, bukan. Apa-apa yang baik dari wanita. Mari kita perhatikan kata per kata. Berbeda sekiranya fankihu man tobalakum minan nisa. An-nisa kan manusia, tapi kenapa tidak man? Mari kita berlatih untuk memperhatikan Al-Quran kata per kata. Dengan kata ma lebih kepada fisik, bukan kepada jenis manusianya. Dalam Al-Quran ada insan, ada nas, ada bashar. Ya. Bashar itu lebih kepada fisik. Kalau insan termasuk fisik dan non-fisik. Kalau an-nas keseluruhan manusia atau kelompok manusia bisa. Tapi kalau ya ayyuhan nas, semua manusia yang dipanggil. Termasuk dalam surat An-Nisa ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Maka kalimat ya ayyuhan nas panggilan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kemudian ma tabalakum artinya silahkan pilih oleh kamu hai kaum pria apa yang dapat dikatakan cocok sesuai dengan seleramu. Yang cocok seleramu belum tentu cocok selera orang lain, kan gitu. Itu ma tabalakum. Sekiranya man tabalakum soalnya salihah sudah. Tapi kalau ma, seseorang berkata, duh cantik banget nih. Enggak, buat aku mah enggak cantik dia mah. Ini yang cantik. Aku justru sebaliknya, itu enggak cantik buat aku. Bisa begitu tuh. Itu ma itu. Demikian juga wanita kepada pria. Nah ini ganteng, enggak buat aku mah. Enggak ganteng yang gituan. Bisa saja. Itu ma itu. Nah, ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jadi perlu diperhatikan kalimat tuqsitu dengan ta'dilu.
Tuqsitu, adil bagian dari adil. Adil menyeluruh, luas. Makanya in khiftum alla ta'dilu. Apabila kamu dibayangkan, nampaknya iya deh, saya akan mengambil anak yatim, karena Rasul bersabda, ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Aku bersama pemelihara anak yatim begini di surga. Aku harus mengambil anak yatim. Kapan lagi kesempatan untuk bisa berjuang agar nanti di akhirat bergandengan dengan Rasul? Sekarang harus mengambil anak yatim. Tapi istriku sanggup enggak mengurus anak yatim? Dia capek ngurus anak kandung juga. Berarti kalau begitu, aku tidak akan berbuat adil kepada anak yatim nih. Karena tidak mendapatkan kesayangan seorang ibu. Kalaulah saya berjuang, tapi kan saya jarang ada di rumah. Bagaimana kalau anak itu menuntut diambil sebagai anak angkatnya, tapi kok enggak diperlakukan sebagaimana mestinya? Kalau gitu aku harus nambah istri. Gitu maksudnya tuh. Biar menjadi ibu buat anak yatim. Ternyata setelahnya nambah istri, malah aku khawatir tidak mampu berbuat adil secara umum. Adil kepada anak yatim, adil kepada istri. Ya, berat juga. Udah kalau gitu fawahidatan. Bacaan fawahidatan ini fankihu wahidatan. Nikah satu istri saja. Untuk qiraat Ya'qub fawahidatun. Artinya apa kalau fawahidatun? Fazaujatun wahidatun kafiyatun lak. Kalau fawahidatan, fankihu wahidatan. Kalau dibaca wahidatan, sudah kalau gitu nikahi seorang wanita aja. Kalau fawahidatun, udah cukup satu istri saja. Berarti kalau fawahidatun ditujukan kepada bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau fawahidatan ditujukan kepada yang belum nikah. Begitulah Al-Quran. Ya. Jadi luas sekali ya. Dengan wahidatan dan wahidatun ditujukan kepada semua pihak. Makanya sangat penting ada tafsir bil qiraat. Dan saya termasuk kemarin mengajukan di Kemenag sana ya supaya ada ke depan tafsir al-qiraat. Tapi kelihatannya belum terpikirkan. Namun sempat direspon oleh Profesor Dr. Ahsin Sakho ya. Ahsin Sakho. Beliau menyatakan, ya kalau pakai tafsir qiraat bisa puluh-puluh jilid katanya, enggak kan selesai kata beliau. Untuk yang sekarang yang ini aja dulu kata beliau. Karena beliau adalah sebagai ketuanya, ketua ya pengkajian tafsir itu. Baik. Saya bacakan dulu tafsir yang sudah ada. Ma tabalakum minan nisa, apa yang sesuai dengan seleramu dari wanita. Selera sangat relatif, mungkin dapat dicapai dengan memperhatikan usia, kecocokan dalam urusan kerja, latar belakang sosial, ilmu, budaya, atau termasuk masalah fisik, karena ayat menggunakan lafaz ma apa-apa, yaitu apa-apa yang ada pada wanita itu. Seorang ustadz pernah kedatangan seorang muridnya. Pak Ustadz, saya sudah siap nikah. Mau gimana? Kriterianya apa? Ya, maunya dia sholihah, hafal Quran, punya penghasilan, dan juga cantik. Kata si Ustadz, kalau aku temukan yang begitu, nggak akan saya kasihkan sama kamu. Buat aku aja. Jadi terlalu berat katanya kriteria kamu katanya. Turunin gitu kriterianya. Ini saya katakan di sini nih biar kedengaran sama santri saya nih. Ya.
Kemudian kalimat masna, thulatha, ruba, ada yang mau berisi 2, ada yang mau berisi 3, ada yang mau berisi 4 ya. Itu makna masna, thulatha, ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu, ya baik, sudah tadi saya bahas. Ya. Kewajiban mereka disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari mereka yang tidak dapat dipaksakan sama antara satu dengan yang lainnya. Pada saat status mereka sebagai wanita bukan sebagai istri dari seorang suami. Nah, ini juga perlu dibahas ya. Kalimat bainan nisa, jangan dipastikan bainaz zaujat. Kembali kepada surat tadi yang ini. In khiftum, ayat 129 ya, maaf. Ayat 129, mari kita perhatikan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, an ta'dilu bainan nisa walau harastum. An ta'dilu bainan nisa, jangan dipastikan antara semua istri. Karena an-nisa bisa istri, bisa ibu, bisa adik, bisa mantu. Ya. An-nisa nih. Jadi ayat ini sebetulnya mengarahkan kamu kalau punya istri satu bisa berbuat adil enggak untuk memenuhi hak ibu kamu. Jangankan istri 2, istri 3. Makanya lan tastati'u, kamu tidak akan sanggup berbuat adil untuk memenuhi hak ibu, hak istri, hak putri, umpamanya hak apalagi adik kandung wanita bila dia sudah tidak punya orang tua. Ini merupakan penegasan dari Al-Quran. Wahai kaum bapak, kaum pria, hendaklah kalian berbuat adil dalam melayani kaum wanita. An-nisa itu wanita, bukan istri. Ya. Kalau istri azwaj, beda kan? Ini mari kita perhatikan kata per kata dalam Al-Quran. Hanya sering diartikan bainan nisa, antara istri-istrimu. Dan Al-Quran menggunakan kata istri sebagaimana untuk Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Untuk Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Itu istri yang betul-betul harmonis hubungannya. Tidak ada berseberangan pemikiran atau keyakinan. Bila berseberangan keyakinan, kalimatnya adalah daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata fir'aun. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata nuhin kafaru imra'ata nuh amanu imra'ata fir'aun. Jadi imra'ah itu daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Ayat berikutnya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Wanita mukminah, perempuan Fir'aun, tidak istri Fir'aun. Kenapa? Ada berseberangan akidah antara Fir'aun dengan istrinya. Makanya disebut imro'ah. Demikian juga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Imro'ah. Tapi kalau yang sejajar, rukun, harmonis, zawj. Qul li azwajika wa banatik uskun anta wa zawjukal jannah. Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah, gimana ayatnya dari awal? Coba baca. Kaf ha ya ain shad. Nah, ya, silakan baca dulu. Jangan dibuka, belum dibaca, belum hafal. Kang Ridwan, silakan baca. Kaf ha ya ain shad. Idnada rabbahu khafiyya
Rabbi inni wahanal awmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya. Nabi Zakaria berkata, wa kanat imra'ati 'aqira. Imra'ah, tidak wa kana zaujati, tak imra'ati, perempuanku, aqira. Ada apa? Apakah tidak seakidah Nabi Zakaria dengan istrinya? Enggak disebut. Tapi kenapa dia berkata wa kanat imraati aqira? Ketika Nabi Zakaria berkata begitu, pasti istrinya tidak ada di depan dia. Sebab kalau di depan dia tersinggung atuh. Ya Allah, aku mohon padamu, aku tidak akan putus asa untuk mendapatkan keturunan yang dapat melanjutkan perjuanganku, dan engkau maha tahu ya Allah, imro'ati, perempuanku mandul. Mungkin kalau ada istrinya, siapa? Bisa begitu tuh. Iya kan? Jadi menggambarkan bahwa antara Nabi Zakaria dengan istrinya dalam hal ini tidak satu keyakinan. Nabi Zakaria sebagai nabi tetap terpelihara keyakinan kepada Allah. Allah Maha Kuasa memberikan keturunan padaku walaupun rambutku sudah nyala semuanya. Bahkan bukan rambut kalimatnya. Apa bahasa dia? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku sudah menyala dengan uban. Artinya sudah tidak ada yang tersisa satu pun yang masih hitam, sudah putih semuanya. Sampai kelihatan dari kejauhan menyala. Ini sudah betul-betul tua. Dan ditambah lagi dengan kalimat ini wahanal almu. Tulang belulangku sudah lemah, sudah keropos. Kepala sudah menyala. Ukuran akal, gak mungkin aku bisa punya keturunan. Tapi ukuran iman gak ada batasannya untuk dapat turunan. Dan aku beriman engkau maha kuasa menciptakan aku dan tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang sulit bagi engkau, termasuk memberikan kepadaku keturunan. Istrinya gak tahu, dan istrinya sudah putus asa. Udah tua begini, mandul, udah. Jadi istrinya tidak sejajar dalam urusan pemikiran. Makanya Al-Quran menggambarkannya dengan wamro'ati aqir. Wa kanat imro'ati aqira. Tapi kalau sejajar segala-galanya, maka zauj. Itulah Al-Quran ya, kata per kata. Makanya kalau ada dua kata yang berbeda, pasti punya makna yang memiliki perbedaan. Ini juga yang saya usulkan kemarin pada waktu di sana. Kenapa kok Alkitab terkadang diterjemahkan Al-Quran? Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalimat fa'tu bisuratin min mithlih, terjemah yang ada, buatlah satu surat mimma nazzalna, yaitu Al-Quran. Padahal dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 23 belum terungkap kata Al-Quran, belum. Yang baru terungkap adalah kata Al-Kitab. Dan di dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, sebutan Al-Quran tidak sebanyak sebutan Alkitab. Sebutan Alkitab lebih dari 150 kali disebut. Alkitab, kitabun, kemudian kutubun. Sementara Al-Quran nggak nyampe 60 kali. Tapi sebutan Alkitab sering disebut Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini. Mimma nazalna Al-Quran. Alangkah tepatnya kalau sekiranya posisi Alkitab diperhatikan tulisannya. Sebutan Alkitab diperhatikan tulisannya yang terlihat. Sebutan Al-Quran diperhatikan bacaannya yang terdengar.
Jadi Al-Quran, bacaan yang terdengar bukan hanya oleh orang yang ada di masjid, di luar masjid. Di luar masjid ada muslim dan non-muslim mendengar. Oleh karena itu Al-Quran itu dekat. Hadza. Bacaan itu dekat kepada telinga semua orang saat ini. Bahkan yang tidak tahu menahu tentang Al-Quran, pas buka YouTube, terdengar bacaan Al-Quran. Dengar oleh mereka, Quran dibawa ke kamar mereka, padahal mereka belum masuk Islam, bisa mendengar Al-Quran. Dekat Al-Quran itu. Sementara Alkitab, jangankan yang belum beriman, yang sudah beriman, bahkan sudah hafal Al-Quran 30 juz, masih banyak yang belum perhatian kepada hakikat Alkitab. Oleh karena kondisinya seperti itu, maka Allah pun sudah memberikan isyarat sejak zaman dahulu. Untuk Alkitab, Allah beri isyarat dengan zalika, itulah jauh. Jauh untuk Alkitab. Beda dengan Al-Quran, hadza uhiya ilayya hadzal Qur'an inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an terulang sampai 14 kali. Alkitab zalika, tidak ditemukan ada kalimat zalikal Qur'an atau hadzal kitab, enggak, zalikal kitab. Makanya insyaallah nanti akan saya tulis, mudah-mudahan ada usia dan Allah berikan taufik ingin menulis tafsir Alkitab mulai surat Al-Fatihah. Ini bikin orang tanda tanya, ada juga ya tafsir Alkitab? Ya iyalah. Produk Makdis. Ya, jadi ini kalimat An-Nisa harus ditegaskan. Jangan disamakan dengan kalimat bainaz zaujat. Dan tidak ditemukan dalam Al-Quran kalimat az-zaujat. Yang ada azwaj. Ya. Tidak ada ditemukan dalam Al-Quran zaujat. Walaupun statusnya, ya antara lain, Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka, tidak wa zaujatuka. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika, tidak qul li zaujatika. Tapi azwaj. Ada apa di balik itu? Kesempatan lain insyaallah kita bahas. Ya, cukuplah pembahasan tentang al-adlu dan al-qistu, ya, sama-sama adil tapi beda. Al-Qistu lebih luas. Nah, tadi saya sebut Yakub, bukan Yakub ya, yang fawahidatun yaitu Abu Ja'far. Jadi qiraat Abu Ja'far adalah fankihu ma fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Dan qiraat Abu Ja'far ya belum kita praktekkan di sini. Untuk qiraat Abu Ja'far ini sebagai informasi saja. Jangan sampai nanti bapak dan ibu menyalahkan orang yang membacanya. Umpamanya ada yang membaca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dzarratin khairan yarah." Nun, tanwin menghadapi huruf kha, ikhfa. Ya. Untuk qiraat Abu Ja'far, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aneh juga nya. Kemudian kalau membaca huruf muqatta'ah itu pakai saktah. Kaf ha ya ain shad. Tentunya ainnya juga harus izhar karena saktah ya. Ain shad, ainnya 2 harokat saja. Alif lam mim
Dan banyak kesamaan antara Abu Ja'far dengan Imam Nafi, yaitu mim jamak dibaca mad silah ditambah dengan ikhfa untuk izharnya, ya. Kemudian juga ya dia yang lain tempat itu idgham, dia mah enggak. Nah, untuk idgham itu mah khalaf, ya. Ya sebagaimana khalaf faman ya'mal, ya. Itu tidak ada gunnah untuk khas khalaf. Kalau untuk khas Abu Ja'far adalah ikhfa nun dan tanwin menghadapi kha dan ghin. Nah, di sini dibaca fawahidatun. Jadi kalau fawahidatun, saya terangkan di sini, bacaan fawahidatan memberi makna maka nikahilah seorang wanita saja. Ini sangat relevan untuk orang yang belum menikah. Artinya wahai orang yang masih single, dipersilakan untuk punya program menikah lebih dari satu jika punya keyakinan akan mampu memenuhi hak-haknya. Namun jika takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja. Bacaan fawahidatun memberi makna seorang istri cukup bagimu. Ini memberi bimbingan bagi pria yang sudah beristri namun berniat untuk menambah. Apa yang masih dilakukan? Lihat saja persiapannya sudah sampai di mana untuk memenuhi hak-haknya. Hak-hak istri tersebut yang berkaitan dengan keperluan hidup untuk beramal selama di dunia demi kepentingan ibadah. Dengan dua qiraat ini, maka terbukti hukum yang ditegaskan dalam ayat ini berlaku untuk semua pria dalam rangka memelihara kehormatan kaum wanita. Ya. Jadi jangan sampai disalahartikan. Berlandaskan surat An-Nisa ayat 1, 2, 3 sampai ayat 4 juga nanti. Sebetulnya masalah tambah istri demi memelihara kehormatan wanita. Teka hati orang mah nyata naon lah. Jadi hakikatnya lah menjaga kehormatan wanita, bukan ambisi kaum pria. Maka apabila prakteknya ambisi kaum pria, itu bukan sesuai dengan Al-Quran. Kalau sesuai Al-Quran adalah untuk menjaga kehormatan. Ya, ada pengalaman, kalau mau disusul boleh, tapi nanti namanya nggak usah saya sebutkan sekarangnya. Seorang alumni Yaman, suami istri kuliah di Yaman, dan ketika pulang cerita, istrinya itu punya teman-teman di perkuliahan, berangkat bersama orang Arab bertiga, keempatnya dia. Yang bertiga itu sama-sama kuliah, satu suami. Orang Yaman, bukan orang Bandung, bukan. Jadi 3 wanita itu satu suami. Istrinya orang Indonesia ini nanya, kok bisa kamu bertiga satu suami dan akrab? Emang kenapa katanya? Justru dia balik nanya, emang kenapa? Ini kan kehidupan dunia, berjuang untuk akhirat. Sebentar saja. Nanti di akhirat kita betul-betul lebih dari ini. Sekarang maya innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sekilas aja, nanti kehidupan akhirat yang hakikinya. Sederhana sekali itu. Saya juga punya teman, waktu program S2 di Al-Azhar, saya sempat kuliah di S2 tapi nggak sampai selesai. Selesai waktu, tidak selesai belajar. Keburu saya pulang, dipanggil orang tua. Ayah waktu itu sudah sepuh, saya pulang. Tapi ya sempatlah 2 tahun saya talaki ilmu balaghah kepada ulama aslinya di sana. Teman saya orang Suria. Dia cerita kepada saya punya istri 2. Dan kalau enggak punya istri 2, diledek sama istri saya katanya. Kamu orang lemah.
Penakut, nggak berani katanya. Dan di lingkungan saya katanya, kalau laki-laki istrinya satu itu dihina. Bahkan istri-istrinya sendiri, ketika seorang wanita punya suami yang istrinya cuma satu, minder katanya melihat orang lain suaminya itu punya istri 2, 3, 4. Begitulah di sana. Jadi begitulah kondisi, memang beda-beda. Sangat dipengaruhi oleh budaya sebetulnya ya. Ya, jadi kalau pokoknya istrinya satu ya miskin, lemah gitu. Ini rencana mau pindah ke Suriah. Salah tempat, tinggal di Bandung nih. Ya baik. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum diingatkan kembali kalau nun sakin menghadapi huruf ta, walaupun kasrah dibaca tebal ya. Fa'il, bukan fa'il. Ini bedakan antara nun atau tanwin menghadapi huruf ta dengan menghadapi huruf ta, bedakan. Seperti hanya menghadapi huruf sin dan shad, seperti hanya menghadapi huruf kaf dan qaf, harus beda. Zal dan la. Menghadapi kaf, in kuntum. Menghadapi qaf, min qablikum. Menghadapi sin, khalaqal insan. Menghadapi huruf shad, min salsal, min, bukan min ya. Seperti juga kalimat menghadapi fa'in tibna lakum, dan ini termasuk yang masih belum memasyarakat di Indonesia. Para qori yang disebut-sebut juara nasional masih sama. Menghadapi ta dengan to masih sama, kaf dengan qaf masih sama. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang benar yang mana? Ya, kita doakan semoga semuanya diterima oleh Allah. Hanya untuk lebih meyakinkan, silahkan dengarkan untuk bacaan tebalnya ikhfa menghadapi ta, menghadapi shad, menghadapi qaf. Silahkan setel Imam Masjid Nabawi, antara lain Syekh Al-Hudzaifi. Akan terasa, terdengar jelas sekali bacaan tebalnya itu. Syekh Al-Hudzaifi ini termasuk ulama qiraat yang ada MP3-nya riwayat Qalun dan riwayat Warash. Imam Masjid Nabawi yang saat ini sudah paling sepuh lah. Terkadang beliau suka lupa bacaannya juga. Terkadang suka batuk-batuk, udah sepuh beliau. Ya, saya ulang. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Untuk membaca shad ya memang ada dua versi ya. Ada so, ada fo, ya enggak apa-apalah. Yang paling penting diperhatikan sifat-sifat huruf. Untuk shad ada hams, keluar udara dengan lepas. Jangan sampai tertahan. Ketika kita membaca shad, tertahan udaranya. Ihdinas, itu tertahan itu. Nafs, tertahan ya. Lepaskan. Ihdinas, nas, silahkan. Atau ihdinas, itu lebih terdengar sofirnya itu. Kan di antara sifat shad adalah sofir. Sofiruha shadun wa zayun sinu. Gimana lanjutannya? Qalqalatun. Masya Allah. Iya. Jadi shad ya itu sofir. Sofir itu jelas sekali suara bunyi burungnya lah gitu. As ya. Kalau pokoknya as, ketahan udara, enggak bebas. Jadi silakan dibaca
Beda, sama dengan sin, sin lepas udara, shad juga lepas udara. Wa atun nisa wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. So ya, bukan us. Ada yang baca us berat. Nah, untuk latihan membaca shad antara lain ayat surat Luqman umpamanya ya. Wa qasida fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir wa qasid sautik aswat. Ya, kemudian apabila tanwin atau nun sakinah menghadapi huruf shad dibaca dengan tebal. Salatihim ya. Fa in lakum, huruf fo itu ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi atas ya, seperti membaca huruf dal. Dal, ta, dan po itu satu tempat keluar. Kalau begitu maka dal harus agak ke depan ujung lidahnya. Bukan membaca yaumiddin, bukan ad-din, tapi yaumiddin, lebih ringan. Sama dengan huruf ta dan ta. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluh hani'an mari'a. Untuk bacaan khalaf mari'a ya, untuk riwayat Hamzah. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati pula. Artinya boleh-boleh aja. Ini kan mas kawin, jangan sampai saya makan lagi. Enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ada beberapa lafaz dari ayat ini yang sangat menarik untuk ditadaburi. Kalimat atu sadaqatihinna nihlah tibna. Tibna nihlah sadaqatin atu. Memberi mahar penuh kerelaan senang hati. Makna asal dari lafaz tersebut adalah atu, mereka mendatangkan. Nah kan, terjemahannya adalah berikanlah, atu berikanlah. Padahal atayati datangkanlah. Dan ini termasuk yang saya ajukan kemarin, surat Al-Baqarah ayat 23, fa'tu bisuratin mim mithlih wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Catatan di sini, terjemah yang beredar yang sudah direvisi tahun 2019, yang sudah di launching September 2020, terjemah Kemendag berbunyi, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Buatlah. Fa'tu diartikan buatlah. Lafaz fa'tu diartikan buatlah. Kalimat ini terkesan hanya tantangan yang diarahkan kepada para ahli bahasa Arab. Padahal ayat sebelumnya mengandung panggilan ditujukan kepada semua manusia
Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas. Bukan ayyuhal arabul fusaha atau al-fusah atau fusaha al-arab. Enggak. Tapi ya ayuhan nas. Secara tinjauan kebahasaan, lafaz tersebut tidak bermakna buatlah. Jika diberi makna datangkanlah atau bawalah, tentu tantangan ini akan membatalkan doktrin Al-Kulaini yang mengatakan innal qur'ana alladhi ja'a bi Jibril alaihissalam ila Nabi SAW sab'ata asyara alf ayah. Dalam kitab Usulul Kafi jilid 2 halaman 350, penulis buku mengatakan Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad jumlahnya 17.000 ayat. Ada kitabnya, bisa dibuka sekarang juga. Namanya kitab Al-Kafi. Ditulis oleh Al-Kulaini, hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Boleh jadi beliaulah mungkin pemikir pertama yang dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Nah, Al-Kulaini itu menanamkan doktrin bahwa Al-Quran yang sebenarnya ada 3 kali lipat dari yang ada ini. Dan ini doktrin-doktrin aja tanpa bukti. Saya ketemu dengan orang Manado di Sydney. Kok orang Manado di Sydney gimana? Iya, waktu saya undangan ceramah ke Sydney, ketemu dengan orang Manado. Dan dia cerita kepada saya, Pak Ustadz, di sini ada orang yang ngajak-ngajak saya untuk ikut kepada golongan mereka yang mengatakan Quran kamu itu cuma sepertiga dari Quran kami. Kami itu 3 kali lipat Qurannya. Kalimatnya begitu. Nah, dengan ayat ini, fa'tu, bawa sini. Bawa sini. Engkau bukan orang Arab, bawa sini. Sebagian saja. Gak usah 6.000. Gak usah 11.000. 1 surat saja. Ini kalau diartikan fa'tu bisuratin, bawa atau datangkan oleh kamu ke sini. Karena atayati artinya datang. Kalau ata ditambah ba artinya datang dengan, artinya membawa. Nah, ketika diterjemahkan buatlah. Dan ini terjemahan buatlah ini dari dulu nih, buatlah terus nih. Saya lihat beberapa terjemah dari dulu juga tetap fa'tu, buatlah. Kata membuat itu lebih berat daripada mendatangkan. Kalau mendatangkan, tantangan ditujukan kepada semua manusia. Tapi kalau buatlah, tantangan ditujukan kepada orang yang ahli bahasa Arab. Yang sebenarnya tantangan tersebut tidak akan mungkin mampu dilakukan. Karena kalimat berikutnya, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Nah, kembali kepada bahasan tadi, bahwa makna ya fa'tu di sini berikanlah. Memberi atayati itu mendatangkan. Kalau memberi a'ta yu'ti, ya. Ada perbedaan ya. Kalau ata ya, mendatangkan, atu. Kalau a'ta ini memberi namanya nih. Apa bedanya ata dengan a'ta? Kalau ata mendatangkan, tidak ada perpindahan kepemilikan. Kalau a'ta ada perpindahan kepemilikan. Bila seseorang mau pulang, aduh, motor mogok nih. Gimana ya? Tolong panitia, panggilkan Gojek. Udah nih, saya datangkan. Gokar nih. Mendatangkan. Gak memberi kan? Tetap aja milik orang lain. Makanya tidak sama antara memberi dengan mendatangkan. Nah, di sini kenapa kalimat wa atun nisa asaduqatihinna nihlah? Artinya, wahai kaum pria, ketika kamu sudah mempersiapkan diri, menyediakan barang yang akan dijadikan sebagai mas kawin,
Jangan memandang bahwa itu adalah merupakan milik kamu yang diberikan kepada istri, tapi kamu cuma mendatangkan dari Allah untuk istri kamu. Kamu dapat titipan. Kalau sudah titipan, ini gunakan oleh kamu, titipan dari Allah untuk aku gunakan, maka istri pun tidak akan salah guna karena dapat titipan dari Allah. Beda ya. Ini tadabbur Al-Quran. Ketika kita menemukan kata a'ta dengan ata, jangan disamakan maknanya. Dan kalimat a'ta untuk Nabi Muhammad surat Al-Kautsar. Tapi Al-Quran tidak pakai a'ta kepada Rasulullah. Tapi ata juga. Dan yang lain-lain juga kalimat ata. Umpamanya surat Al-Hijr, apa itu di akhir, halaman akhir, apalagi ayatnya tuh, tentang sebelumnya sahabat Nabi Tsani wal Quran Al-Azim. Gimana Kang Ridwan? Ibrahim, surat Al-Hijr sudah hafal kan? Iya. Jangan ikut saya lupa, ikut-ikutan lupa. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Allah tidak berfirman walaqad a'tainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Karena Al-Quran itu bukan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada beliau. Tapi kalau Al-Quran, karena tidak diberikan, Nabi Muhammad tidak punya wilayah, tidak punya wewenang untuk berubah-ubah. Itu perbedaannya itu. Harus ikut apa yang Allah tetapkan. Bagaimana cara membaca awal Al-Baqarah, kata Jibril dari Allah, Alif Lam Mim. Tapi kan tulisannya sama dengan alam. Tulisannya sama. Tapi bacaannya jangan alam, itu Alif Lam Mim. Udah gitu. Kemudian tulisannya jangan dirubah-rubah juga. Ketika kita menemukan dalam Al-Quran, wa mimma, ya, razaqnahum. Tulisan razaqnahum kan begini. Jangan sampai dirubah. Razaqna. Enggak. Ini adalah salah. Sudah dari sananya tanpa alif. Jangan ditambah alif. Dan ini diharapkan nanti ada tafsir Alkitab. Iya, ada tafsir Alkitab surat Al-Fatihah, tafsir Alkitab surat Al-Baqarah nanti. Khusus ini nanti tafsir Alkitab, tulisan wahyu harus ada tafsirannya ini. Ya. Kembali kepada surat An-Nisa. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Bawa oleh kamu bekal yang sudah Allah titipkan buat kamu untuk dimanfaatkan istrimu. Sadaqatihinna. Sadaqat. Sidqun. Sadaqah. Siddiqun. Apa artinya itu? Kalau sudah jadi bahasa kita, nggak punya ruh lagi, sedekah, udah selesai. Padahal sidqun itu jujur. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sepakat ulama tafsir mengartikan innamas sadaqatu surat At-Taubah ayat 60 artinya zakat. Ya kenapa enggak innamaz zakawat kalau memang pasti zakat? Begitulah tadabbur Al-Quran.
Pasti ada makna di balik penggunaan sedekah untuk zakat. Ada apa itu? Realita dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang luas ilmunya kadang-kadang memperalat ilmu untuk kepentingan duniawi. Itu tidak jujur. Tidak sadaqat itu. Tidak jujur di hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni seorang ustadz di kampung saya. Dia punya sawah, dan karena dia seorang ustadz, masyarakat ngaji pada beliau, dan beliau meminta masyarakat untuk nyangkul sebagaimana biasa, upah berapa. Akhirnya setelahnya tiba waktu pembagian upah, maka kata si ustadz, kalau upah ini saya kasih pada kalian umpamanya seharga 100.000, tapi kalau dengan zakat ini kalian bisa dapat 150.000. Mau ngambil zakat 150.000 atau mau upah saja tanpa menerima zakat, atau mengambil zakat dan kalian kerja sudah membantu saja, beramal buat saya. Ya jelas masyarakat lebih baik 150.000 lah. Udah sekarang mah kerja nyangkul membantu kiai, amal saja. Akhirnya si kiai udah, itu adalah ngebagi zakat buat mereka. Kerjaan mereka enggak dibayar dan mereka paksa harus rela membayar. Itu satu hal. Jadi dia tidak jujur di hadapan Allah. Jujur di hadapan orang, iya ini sedekah. Iya, tapi kewajiban orang kerja harus dipenuhi dong. Jujur di hadapan Allah, hargai tenaga mereka. Untuk zakat itu kewajiban kamu, itu hak mereka. Tanpa kerja juga mereka punya hak. Kemudian satu lagi, ini adalah bagi yang mampu, tidak tepat bagi yang tidak mampu bab lainnya. Zakat fitrah. Seseorang bawa beras untuk cukup untuk 2 orang. Diserahkanlah ke seseorang. Ini saya zakat fitrah, hanya ada beras untuk 2 orang. Tapi keluarga saya ada 5. Padahal dia mampu untuk 5 juga. Cuma biar enteng, iya. Kata penerima, iya. Nggak apa-apa. Saya terima zakat fitrah dari kamu, dan saya sekarang sedekah buat kamu. Sedekah. Nah, udah dibalikin lagi ya. Nah, sekarang saya zakat fitrah buat anak saya yang kedua, ketiga. Setelah itu satu lagi, Ustaz, iya, nih saya sedekah buat kamu. Akhirnya 2 cukup untuk 2 orang bisa jadi 5 orang. Mana bukti sedekahnya itu? Atau contoh lain, lebih parah lagi, ini bisa di kota. Maaf, ibu-ibunya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini solehah semuanya, ahli surga semuanya. Seorang ibu punya emas 100 gram. Sudah 10 bulan. 2 bulan lagi wajib zakat nih. Tapi kan wajib zakat kalau 85 gram kan. Kalau umpamanya cuma 70 gram kan nggak wajib zakatnya. Ya udah, nanti bulan ke-11 jual 20 gram. Iya. Asalnya 100 jadi 80 gram. Nggak wajib zakat kalau 80 gram. Di mana kejujuranmu di hadapan Allah? Padahal emas itu akan menjadi milik dia ketika zakatnya dikeluarkan. Yang zakat itu yang jadi milik dia. Sebelum dikeluarkan zakatnya, itu emas masih titipan. Belum menjadi milik, masih titipan. Alhamdulillah, saat ini saya temukan, Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang siddiqin ya, yang jujur di hadapan Allah. Nih, sedang dipasang paving block. Ini dananya dari 1 orang. Sebagaimana juga jalan di depan itu juga dari 1 orang.
Ini juga bangunan dari satu orang. Orang-orang yang memang mendapatkan nikmat jujur di hadapan Allah, ini harta cuma titipan. Sebelum disalurkan di jalan Allah, belum jadi milik. Kalau sudah disalurkan di jalan Allah, baru jadi milik. Kan gitu tuh. Sebelum disalurkan di jalan Allah, masih di bank milik sistem. Di perusahaan milik sistem. Kalau kita pulang menghadap kepada Allah, selesai sudah. Paling diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya ketika kita mendengar, ketika kita mendapatkan bimbingan Al-Quran, innamas shadaqatul fuqara wal masakin, mendengar ada orang-orang yang hartanya triliunan, tentunya dia tidak akan merasa tertarik untuk mendapatkannya. Tetapi betapa berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apalagi kalau didapat dengan cara yang tidak benar. Didapatnya tidak benar, kemudian tidak disalurkan dengan jalan benar, betapa berat hukuman di hadapan Allah. Termasuk hasil usaha beres, baik usahanya tidak curang, dapat keuntungan miliaran, belum menjadi milik sebelum disalurkan di jalan Allah. Maksud disalurkan di jalan itu harus diwakafkan ke makis? Enggak. Diinfakkan buat keluarga dengan niat karena Allah, itu di jalan Allah. Memberi nafkah kepada keluarga itu di jalan Allah juga kalau niat karena Allah. Makanya di sini wa atun nisa shadaqatihinna nihla. Antarkan, datangkan shadaqatihinna, ya, yang memang pemberian dengan secara kerelaan kepada mereka, kepada wanita. Berarti di sini betul-betul jujur di hadapan Allah. Dan dengan kalimat shadaqatihinna, tidak wa atun nisa shadaqatikum lahunna. Tapi shadaqatihinna langsung, itu hak mereka. Sebagaimana innamas shadaqatul lil fuqara. Kalimat li itu artinya hak. Bahwa harta yang disadari ini titipan dari Allah, hak siapa? Lil fuqara, masakin, amilin, mu'allaf qulubum, dan selanjutnya sampai 8 asnaf. Dan sudah dibahas, sudah dibagikan bukunya. Ada yang masih belum dapat? Buku yang 9 buku sudah kebagian semuanya. Di situ ada buku berjudul Fenomena Riba, Antara Hukum, Realita, dan Solusi. Di situ bahasan innamas shadaqatil fuqara saya uraikan agak panjang. Ada yang belum dapat nggak? Sudah semuanya kan di grup ya? Oh iya, sudah kalau di grup mah. Gimana Ibu? Di modul bukan? Yang modul kuliah gitu. Yang di perpustakaan judulnya itu yang 9 buku. Oh iya yang itu iya. Sudah. Itu ada judul bukunya Fenomena Riba, Antara Hukum, Realita, dan Solusi. Dan itu baru 9. Insya Allah masih proses. Nanti kalau sudah lengkap semuanya akan dibagikan juga. Kalau semuanya sudah masuk, saya hitung-hitung judul buku yang sudah pernah saya tulis itu lebih dari 40 judul. Namun yang bisa dimasukkan nggak nyampe 40. Karena masih zaman loe-loe-nya nulisnya pakai disket, pakai bongkar pasang, nggak tahu filenya di mana. Susah nyarinya. Ya sebagian, tapi mungkin 30-an mah ada lah insyaallah. Nanti kalau sudah 30-an insyaallah akan disampaikan. Nah, fa in tibna lakum an syai'in. Kemudian jika mereka menyerahkan tibna, subhanallah. Tibna, toba, baik. Berarti seorang atau beberapa istri melihat suami perlu dana, akhirnya sudah ini pakai bank untuk tambah modal, atau untuk ongkos, atau untuk abang punya niat untuk umroh biar jadi bekal buat di akhirat, nih pakai harta aku
Luar biasa. Itu tibna. Karena toba yatibu baik. Berarti baik. Hatinya baik. Ucapannya baik. Tampilannya bukan tah atau pakai. Itu mah nggak tibna itu. Yalah, pakai aja dah. Wah, itu mah nggak tibna itu. Jadi dengan penuh keridhaan. Makanya di sini adalah dengan dari awal dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mahar itu dengan senang hati. Tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Fakuluhu. Kalimat kulu, makan, tidak selalu berkaitan dengan mulut. Dalam bahasa sehari-hari bisa aja makan itu adalah digunakan untuk kendaraan, digunakan untuk pakaian, biasa disebut fakuluhu. Hanya tentu tidak bisa lepas dari masalah keperluan jasad. Karena aklun itu keperluan jasad. Nah, ini adalah kalimat atu, memberi. Makna asal di lafaz tersebut adalah atu, mereka mendatangkan. Artinya suami mendatangkan sebagian hartanya untuk diterima istri. Dengan lafaz ini maka ia tidak merasa memberi, tetapi hanya mendatangkan atau menyalurkan sebagian harta dari Allah yang telah dipersiapkan untuk membuktikan kesiapan bekerja sama dalam membangun rumah tangga karena Allah. Hal ini mengajak kepada para suami agar senantiasa merasa tawadhu dan berserah kepada Allah semata. Allah Ar-Razzaq. Jadi kalau kalimat atu digunakan untuk keluarga, maka seorang yang bekerja mencari nafkah lalu hasilnya diberikan kepada keluarga, saya bukan pemberi, yang pemberi adalah Allah. Saya hanya menyalurkan. Kalau itu dirasakan, dijiwai, nggak akan mungkin ada egois. Ketika ditemukan dalam kehidupan istri yang kurang menyenangkan, aku kalau begitu kelakuannya kamu, udah aku cari lagi, aku masih laku kok. Sebetulnya ketika ngomong begitu, ternyata Allah kehendaki dia sakit, siapa yang akan mendampingi dia? Hati-hatilah, jangan nyombong di hadapan sesama mukmin, sesama hamba Allah. Saduqatihin, dari akar kata sidqun, jujur, serius, benar-benar. Kan sidqun itu jujur, benar kan? Rasul bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa inal bir yahdi ilal jannah, wa innar rajul la yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum bil kadzib wa iyyakum wal kadzib. Rasul bersabda, jujurlah kamu, karena jujur mengantarkan kamu untuk dapat dengan mudah beramal yang baik. Amal yang baik yang mengantarkan kamu ke surga. Orang yang sudah berjuang untuk jujur, maka akan tercatat di hadapan Allah siddiqan. Sebaliknya, orang yang berdusta, dan dusta bisa berlangsung dusta di hadapan manusia, Allah Maha tahu, dan dusta di hadapan Allah boleh jadi manusia tidak tahu. Dan tentunya dusta di hadapan Allah saja berani, apalagi dusta di hadapan manusia. Makanya orang yang dusta di hadapan Allah ringan-ringan saja berdusta di hadapan manusia. Ya, sekarang sedang rame berita tentang dusta. Berita tentang palsu, berita tentang sedang rame. Udahlah, kita mah gak usah ikut-ikutannya. Kenapa? Karena nggak tahu. Kalau tahu silahkan ikut. Suami menyerahkan sebagian harta kepada istri sebagai bukti bahwa dia benar-benar akan berjuang di masa depan dengan penuh tanggung jawab. Siap berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama bagaimanapun. Lafaz saduqatihinna ini memberi gambaran hakikat mahar yang diserahkan suami kepada istri, benar-benar hak istri. Kenapa tidak saduqatihim lahunna? Ya, tapi saduqatihinna langsung dihubungkan kepada mereka. Dalam bahasa Arab yang disebutkan idhafat itu punya makna yang sangat luas. Dalam ilmu balaghah ada pembahasan khusus tentang hakikat idhafat. Ada satu budaya untuk suku tertentu di negeri ini
yang memandang bahwa mahar itu menjadi milik orang tuanya. Ini adalah budaya masyarakat jahiliyah sebelum Al-Quran diturunkan. Islam meluruskan kebiasaan tersebut yang membuktikan bahwa Islam menempatkan wanita sebagai mitra bagi pria yang memiliki hak untuk memegang harta yang akan dia salurkan sesuai kepentingan. Ini kembali kepada ayat pertama yang tidak sempat saya baca secara luas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dulu pernah dibahas sekilas ya. Kenapa nafsin wahidah diterjemahkan Adam? Kenapa tidak dijaga saja aslinya lah? Adam dan istrinya diciptakan dari nafsin wahidah. Ketika nafsin wahidah diartikan Adam, di situ sangat mungkin kalau orang yang benci Islam mengerti bahasa Arab, alhamdulillah mereka tidak mengerti bahasa Qur'annya. Kalau ngerti bahasa Quran, mereka dapat pintu untuk melecehkan Islam. Wah, ternyata Islam menempatkan wanita rendah. Buktinya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya Allah, betulkah wanita diciptakan dari tulang rusuk? Saya tidak tahu dalilnya dari mana. Yang ada dalam hadis, wanita diciptakan dari tulang bengkok, bukan tulang rusuk. Min dola'in a'waj, dari tulang. Karena disebut dengan dari tulang, berarti wanita memiliki kekuatan dari tulang. Oh, kuat berarti wanita itu. Dan terbukti dalam beberapa hal wanita itu lebih kuat. Coba gendong bayinya, sampailah, iya kan lebih kuat. Kemudian kenapa disebut bengkok? Iya, kalau enggak bengkok, itu belanja enggak akan lengkap itu. Betul kan? Bapak-bapak ini menyadari lah. Dari rumah, keluar, nyalain motor. Kemana? Mau beli baterai. Udah, sampai ke Burma, tempat begitu luas, dituju cuma baterai, pulang lagi. Betul ya? Beda dengan ibu-ibu. Keluar ke pasar, mau beli apa? Mau beli sayur. Sebelum sayur ada telur, telur murah, akhirnya udah tujuan belum dicapai, udah penuh itu. Bulak belok terus. Memang sudah dibagi-bagi tugas. Jadi kalau wanita itu disebutkan dari tulang bengkok, memang ya harus begitulah. Bahkan ketika berbicara pun itu mikir sana, mikir situ. Dan kadang-kadang bekerja juga dalam satu pekerjaan itu kerjanya banyak. Tangan ngagoreng bawang, sambil megang bayi, sambil handphone di sini juga, sambil ngobrol. Kadang-kadang kaki juga gerak, ngepel. Ya subhanallah, laki-laki enggak begitu fokus gitu. Saya nyetir sama istri, nyetir, Abi, itu orang melambaikan tangan. Aduh, maaf, saya enggak lihat, soalnya fokus aja. Beda dengan kalau wanita nyetir. Makanya saya kadang-kadang kalau Umi yang nyetir, iya, dia nyetir, udah ngobrol, udah megang, udah Abi aja yang nyetir lah. Saya jadi gak nyaman deh. Tapi kalau saya nyetir, dia bisa tidur, bisa juga ngobrol, bisa juga main handphone kan gitu. Ya begitulah. Makanya ya, jangan sampai dipandang negatif. Khuliqna min dhal'in a'waj. Wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Tulang itu kuat, bengkok itu memang belok-belok. Hanya tinggal diluruskan. Gak usah diluruskan dengan keras, nanti patah. Diluruskan dengan lembut, gak lurus-lurus juga. Ya udah, ikuti sajalah yang bisa diikuti. Iya, selama tidak membahayakan, ikuti saja sudah. Makanya saya lebih cenderung ayat min nafsin wahidah. Hei manusia,
termasuk Adam dipanggil, hei manusia, para nabi, para rasul, dan umatnya, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, dari satu nafsu. Dari satu nafsu itu, Allah ciptakan berpasangan. Kan gitu. Wa khalaqa minha zaujaha, ada pasangannya. Wa batha minhum rijalan katsiran, dari pasangan tersebut banyaklah berkembang biak terus. Apakah yang pertama diciptakan itu Adam atau Hawa? Enggak disebut dalam ayat ini. Hanya dalam surat Al-Baqarah, sebelum disebut ada zauj, sudah disebut Adam lebih dulu, maka dipahami bahwa Adam lebih dulu. Tapi kalau kita lihat nafsin wahidah, berarti nafsun wahidah itu mu'annas ya. Nafs itu mu'annas itu. Wahidah, sifatnya saja wahidah untuk mu'annas. Sudah belajarlah tadi antara muzakkar dengan mu'annas. Season pertama. Mana yang lebih dulu? Muzakkar apa mu'annas diciptakan? Berlandaskan surat An-Nisa ayat 1, mu'annas lebih dulu. Tapi belum disebut manusia. Tapi bahan jadi diciptakannya manusia, nafsin wahidah mu'annas. Lalu diciptakan oleh Allah dari nafsin wahidah adalah pasangan-pasangannya. Subhanallah, sudah jam 17.24 ternyata. Hah? 2 jam ya? Ya hampir 2 jam. Oh, nggak terasa nih. Semangat sih. Kalau bertemu dengan orang-orang soleh itu semangat gitu. Ya baik, dicukupkan saja dulu ya, karena sudah 6:30 nih, tanpa diketahui. Kita cukupkan, insyaallah bertemu lagi Sabtu depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.